Dalam sebuah kajian di pangkalan militer di Kentucky, Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, terdapat analisa Indonesia akan menjadi negara superpower di tahun 2050. Kemudian berbagai lembaga, institusi mulai membangun narasi. Indonesia 2050 menjadi negara nomor 4 terkaya di dunia. Sekarang Indonesia negara ke-16 GDP-nya terbesar di dunia. Apa maksudnya superpower country itu? Dan bagaimana Indonesia kok bisa dikatakan dalam simulasi di sebuah lembaga pertahanan kelas dunia di Fort Knox di Kentucky bisa menganalisa Indonesia adalah negara superpower di tahun 2050? Kita harus pahami dulu apa itu negara superpower. Negara superpower adalah negara yang memiliki senjata pembunuh massal di tangannya. Armadanya bisa mengatasi minimum seperempat dunia dan memiliki kemampuan mandiri atau cadangan atau reserve-nya untuk hidup negaranya jika terjadi perang adalah 5 tahun cadangannya. Big country belum tentu negara superpower. Misalnya India itu negara besar tapi belum menjadi negara superpower. Tiongkok saat ini masih dikategorikan big country, negara besar, dan Tiongkok sedang bersiap menjadi negara superpower yang digaspol sejak tahun 2013 dan diperkirakan tahun 2025 minimum Tiongkok sudah memantaskan dirinya confirm untuk menjadi negara superpower. Negara superpower selain Amerika dan Rusia, karena Rusia masih memegang sisa-sisa kejayaan Uni Soviet, adalah Inggris, Prancis, serta Jerman. Namun ketiga negara sekutu Amerika yang terakhir disebutkan itu makin lama saat ini lebih memfokuskan membangun aliansi kekuatan militernya bersama di NATO dengan gabungan 31 negara. NATO adalah kekuatan superpower. Jadi kalau dikatakan kekuatan superpower itu bukan hanya negara, namun gabungan negara atau multilateral organisasi negara bisa dikatakan kekuatan superpower. Sekarang NATO mendapatkan tantangan dari Rusia dan Tiongkok. Kedepan dua blok ini akan meruncing kekuatannya. Kemudian sekali lagi, akankah BRICS yang merupakan kekuatan ekonomi kedepannya akan membentuk aliansi pertahanan? Kalau hal itu terjadi, maka kejar-kejaran membangun industrial military complex antara dua kekuatan NATO versus BRICS Defense Alliance akan menjadi fenomena yang menakutkan. Kita ke Indonesia sekarang. GDP per kapita Indonesia selama 8 tahun hanya naik $1.000 per kapita atau naik 22% selama 8 tahun. Sejak tahun 2014 kita mengukurnya atau naik sebanyak 3%-an per tahun ekonominya. Kita perlu $15.000 sampai $18.000 per tahun per kapitanya untuk jadi negara makmur. Saat ini Indonesia masih masuk kategori negara berkembang, negara tengah, negara pasar. Sahabat, tanpa disadari, Indonesia saat ini sering diembung-embung, dipuja-puja, dibilang keren oleh banyak negara, terutama negara besar, di mana dikatakan Indonesia akan jadi negara makmur, top 4 di dunia oleh banyak negara, baik itu negara timur ataupun negara barat. Dan itu kalau pemimpinnya GR, dikira beneran memujinya, tanpa ada maksud. Padahal itu bahasa dagang, itu bahasa diplomasi. Padahal sekali lagi, ada maksudnya. Sesungguhnya dipuji-puji, dibulu-bulu itu Indonesia bukan karena ditakuti dan dihormati, tapi karena negara-negara itu mau dagangannya laku dibeli oleh Indonesia. Mereka sangat membutuhkan Indonesia. Untuk itu Indonesia dipuji-puji, dibilang hebat, dibilang keren, dan lain sebagainya. Diiming-imingi akan jadi negara besar, lalu dipuja-puja, dirayu-rayu agar intinya mau jadi pasarnya mereka dan mau kerjasama dengan negara mereka untuk sumber daya alam Indonesia dikasih ke mereka sampai habis. Dikatakan Indonesia adalah negara dengan penduduk banyak, kekayaannya $1,2 triliun, kemudian di tahun 2030 akan jadi $2 triliun, tahun 2045 akan jadi $4 triliun, dan itu semua bagi negara besar adalah market. Indonesia adalah pasar. Kita melompat jauh ke depan sebentar. Ketika Indonesia dianalisa bisa menjadi negara superpower di 2050, maka yang dilakukan sekarang adalah jangan sampai Indonesia jadi negara superpower di tahun 2050. Mulai paham, ada pengkerdilan, ada pembatasan, ada kampanye negatif, ada pengelabuan dengan puji-pujian data. Semua itu ada tujuan agar lengah, agar hanya jangka pendek melihatnya, agar lalai, agar cepat puas diri. Sungguh, semua itu didesain, harus didesain, direncanakan, dan dieksekusi segera, yaitu pengkerdilan Indonesia. Disinilah kita harus memahami, ketika sebuah negara lain atau institusi menganalisa kita, kita harus tahu tujuan mereka. Karena sesungguhnya, nation interest sebuah negara adalah nation threat negara lain. Indonesia sesungguhnya adalah negara yang menakutkan, negara yang disegani. Mereka melihat sejarah Indonesia yang manusia Indonesia itu unggul di laut. Manusia maritim Nusantara itu unggul sejak lama, sejak zaman Hang Tuah,
Hang Nadim, Prameswara Sriwijaya, hingga Majapahit, Malahayati, Ratu Kalinyamat adalah pahlawan laut. Nusantara keterampilannya tidak diragukan, kemampuan menguasai kawasan tidak diragukan. Kalau semangat itu ada, kekuatan dalam diri dibangkitkan, maka Indonesia akan jadi negara dengan cadangan atau nation reserve atas pangan, energi, mineral bisa bertahan 100 tahun. Itu sangat menakutkan bagi negara superpower saat ini, dan itu sebuah kepastian bagi Indonesia. Jadi kemudian strateginya apa? Hilirisasi, infrastruktur pakai hutang atau apa gitu. Indonesia entah bagaimana caranya harus naik jadi $18.000 per kapita di tahun 2035 atau naik 250% dalam 12 tahun. Harusnya 2014-2024 kemarin adalah masa yang penting. Gaspol sejak saat itu hingga bukan hanya $4.400 per kapita pencapaiannya. Harusnya saat ini sudah $8.000 per kapita. Namun kita semua tahu pencapaiannya. Ya udahlah, apapun itu kita syukuri. Ke depan kita perbaiki. Di tahun 2024-2029 adalah masa terpenting kedua, kesempatan kedua dalam era kepemimpinan. Kalau Indonesia mau jadi negara besar dengan kekuatan 3-4 triliun dolar, GDP per kapitanya naik dari 1,2 triliun dolar, itu harus bisa tercapai hanya dalam 5 tahun. Kesimpulan, penting untuk 3 calon yang akan manggung membeberkan rencananya. Atau nanti hanya all president men yang bertarung. Ya tetap saja, mana grand design-nya untuk Indonesia, mana road map-nya. Kalau hanya saling serang, saling hina, saling ledek, saling benci, saling tergantung oligarki, dan saling tergantung sponsor asing lagi, maka ketiganya atau all president men-nya sepertinya tidak layak memimpin negeri ini. Batalin aja pencalonan mereka semua kalau tidak bisa mengurai rencana yang membuat Indonesia menjadi negara superpower 27 tahun dari sekarang. Lah terus siapa yang tarung ya? Usahanya lagi. Peace.